Nina, kamu nggak capek? Tiap hari pulang malam terus kerja nggak berhenti-berhenti. Istirahat dulu dong. Nih, aku bawain kopi, mungkin bisa bantu sedikit. Capek sih, tapi harus gimana lagi? Suamiku nggak kerja, makin kesini malah makin gak tahu diri. Abok-abokan sama temen-temennya, main judi tiap malam. Aku yang harus nanggung semuanya. Ya ampun, Nina, kamu nggak bisa terus-terusan begini loh. Kamu bisa sakit kalau dipaksain. Kamu bukan robot. Emang dia nggak bantuin sama sekali ya? Seenggaknya bantu ngurus anak-anak di rumah gitu. Boro-boro, malah duit yang aku kasih buat makan habis buat main di meja judi sama abok. Tiap aku coba ngomong baik-baik, dia malah marah-marah. Aduh, Nina, itu udah nggak bener sih. Kamu harus ambil tindakan tegas. Nggak bisa dibiarkan terus-terusan kayak gini. Udah sering aku coba, Sari, tapi ya gitu, nggak ada perubahan. Aku harus tetap kerja buat anak-anak. Mereka kan butuh makan, sekolah, semuanya. Kalau aku berhenti kerja, kita nggak punya apa-apa. Kasihan anak aku. Kamu hebat, Nina. Aku nggak tahu gimana bisa kamu kuat sejauh ini. Tapi aku cuma takut kamu tumbang suatu hari nanti. Iya, aku juga takut. Tapi aku nggak punya pilihan. Aku harus kuat demi anak-anak. Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku harus jadi wanita kuat. Astaga, Mas Rudan, rumah berantakan. Kamu gak urusin anak-anak sama sekali. Apa gak ada sedikit rasa tanggung jawab, Mas Rudan? Mas Rudan, bangun. Lihat rumah berantakan kayak gini. Kamu cuma bisa tidur sambil mabuk. Ibu, aku kangen ibu. Halo Raya sayang, kamu udah makan nak? Derio kemana? Aku sama Deria belum makan, Bu. Lapar banget. Oh ya udah, kamu ke kamar dulu aja ya. Tunggu nanti ibu masak makanan buat kamu. Mas, kamu bahkan gak kasih makan anak-anak, Mas. Udah pulang aja ya? Ya elah, biarin aja anak-anak. Mereka kan udah gede, udah bisa makan sendiri. Gede apaan? Mereka baru 7 sama 5 tahun. Kamu tuh kerjanya cuma abok sama judi. Kapan mikirin keluarga? Udah, jangan bawel, Nina. Aku pusing dengerin ocehan kamu. Aku juga capek. Hah? Capek? Kerja apaan? Kamu udah lama gak kerja. Duit pun habis buat abok-abokan. Kamu gak pernah mikirin gimana aku kerja mati-matian buat ngidupin kita semua. Nye, kerja mati-matian. Gini nih, Izzy kalau bisa cari duit sendiri. Gayanya selangit, saya yang paling bisa cari duit. Dah lah. Ya ampun, punya suami gila bener. Gimana ini kalau terus-terusan begini? Aku bisa gila. Kamu mau lanjut lagi, Rudan? Masih banyak duit kamu. Hahaha. Bro, lo kalah terus nih. Udah stop dulu aja. Nanti tambah habis lu duit lu. Mending kita balik aja yuk. Udah cukup malam nih. Enggak Gus, kali ini aku yakin bisa menang. Duit Nina masih ada kok. Duit bini lu. Gila lu, Rud. Dia banting tulang dan kerja buat keluarga. Lu malah foya-foya di sini. Gimana kalau ketahuan? Hahaha, dia kerja buat keluarga ini, ya termasuk gua. Lagian dia gak pernah nanya duitnya buat apa, jadi aman. Gak pernah nanya bukan berarti gak tahu kalau lu main judi. Ih, lu mah parah banget, bro. Lu tuh di sini suami, harusnya lu bantu dia, bukan malah begini. Udahlah, jangan cermain gua. Gua butuh ini buat balikin modal yang gua kalahin kemarin. Sekali menang, semua beres. Gua bakal balik ke rumah bawa uang banyak. Aduh, punya temen begini banget ya. Berharap apa sama main judi? Udah haram, bikin tambah miskin, bikin stres. Kadang suka aneh sama orang yang suka main judi. Apa untungnya ya? Selamat pagi, Bu Nina. Mari silahkan duduk. Bu Nina, saya ngerti Ibu sibuk kerja, tapi saya harus bicara jujur. Bu, Raya sering cerita kalau ayahnya jarang di rumah. Dan saya minta maaf.
Tapi dia bilang ayahnya sering habok. Apa? Apa benar ayah bilang begitu, Bu? Saya nggak tahu, Bu, kalau sampai begitu efeknya ke anak saya. Iya Bu, anak-anak seusia Raya ini sangat sensitif terhadap perubahan di rumah. Apalagi kalau ada masalah antara orang tua. Kalau boleh jujur, presentasi Raya di sekolah menurun drastis beberapa bulan terakhir. Nilainya tidak sebaik dulu, dan dia juga lebih sering murung. Saya benar-benar gak nyangka, Bu Mira. Saya kira Raya baik-baik saja, tapi ternyata dia menyimpan semuanya sendirian. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Pertama, saya sarankan ibu dan suami lebih meluangkan waktu untuk bicara dengan Raya. Anak-anak butuh merasa dihargai, didengar, dan dicintai. Mereka sangat peka, Bu. Kalau ada masalah dalam keluarga, mereka pasti merasakannya. Dan ini yang paling penting, jangan abaikan sinyal-sinyal dari perubahan sikap yang dia berikan. Saya harap ibu bisa mulai dengan memberi perhatian lebih untuk keluarga ibu. Iya, Bu, saya akan coba. Saya janji akan lebih memperhatikan Raya dan suami saya. Ini semua salah saya. Saya terlalu sibuk kerja sampai lupa anak saya sendiri. Tidak ada yang menyalahkan ibu. Saya yakin ibu melakukannya yang terbaik untuk keluarga. Tapi tolong, mulai dari sekarang, coba lebih sering berbicara dengan Raya. Dia anak yang baik, tapi dia butuh dukungan emosional dari kedua orang tuanya. Terima kasih, Bu. Saya akan bicara dengan suami saya nanti. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan ini bersama. Ibu tidak sendirian, saya yakin keluarga ibu bisa melewati ini. Kalau ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Bu Mira. Mas, kita harus ngomong. Kondisi ini nggak bisa terus-terusan begini. Kamu tahu kan anak-anak kita butuh perhatian. Ngomong apa lagi sih? Aku capek dengerin kamu cerewet tiap hari. Bisa gak sih gak cerewet sekali aja? Aku serius. Tadi pagi ketemu guru Raya di sekolah. Kata gurunya, Raya sering cerita kalau kamu sering abok-abokan. Kamu tahu nggak itu pengaruhnya ke anak kita? Dia jadi murung, nilainya turun. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Apa kamu nggak peduli sama anak-anak kita? Ya udah, emang salah aku. Aku juga stres gak kerja, Nina. Kamu pikir gampang hidup begini? Aku tiap hari mikirin gimana caranya dapat uang. Tapi ya begini. Justru itu, kamu harus berhenti abok-abokan dan mikirin gimana kita bisa bareng-bareng keluar dari masalah ini. Kamu gak bisa terus-terusan lari dari tanggung jawab. Ray butuh kamu, Rio butuh kamu, aku butuh kamu. Apa kamu gak lihat apa yang terjadi sama anak-anak kita? Terus aku harus ngapain? Kamu pikir aku gak peduli sama mereka? Aku ini juga bingung, Nina. Kamu gak ngerti tekanan yang aku rasain. Aku ngerti. Tapi kita harus hadapin ini sama-sama. Aku gak bisa jalan sendirian. Kita butuh kamu. Aku capek lihat kamu cuma nyalahin keadaan, tapi gak mau usaha berubah. Aku kerja siang malam buat kita semua. Tapi aku gak bisa kalau kamu terus-terus kayak gini. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa berat. Kita bisa hadapin ini sama-sama. Tapi kamu harus berhenti abok-abokan dan main judi. Mulai dari situ, Raya butuh lihat ayahnya jadi contoh yang baik. Kalau kamu bisa berubah, aku yakin semuanya akan membaik. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Baiklah, aku akan coba. Nina, apa kabar? Udah lama nih nggak ngobrol. Aku denger-dengar Rudan sering nongkrong di tempat judi deket terminal ya. Wah, hati-hati loh. Keluarga aku dulu hampir hancur gara-gara kecanduan judi. Iya, aku tahu. Tapi ya mau gimana lagi? Aku udah mencoba ngomong sama suami kok. Dia janji bakal berubah. Janji berubah? Omong kosong. Kamu tahu nggak? Tadi aku lihat dia di terminal lagi main judi. Astaga, kamu gak boleh biarin itu terjadi terus-terusan. Kalau dia udah kecanduan judi, itu bahaya banget loh. Kadang janji itu cuma omong kosong aja. Kalau udah kecanduan, susah berhenti. Aku dulu hampir cerai sama suami gara-gara masalah ini. Hah? Jadi Mas Rudan bohong? Katanya dia mau cari kerjaan. Kenapa dia malah main judi? Pembohong kamu, Mas. Kamu pembohong. Coba kamu ngomong sama orang tua kamu atau mertua kamu. Mungkin mereka bisa bantu nasehatin dia.
Kadang-kadang suami lebih dengerin orang tua daripada istri loh. Lagi pula anak-anak juga pasti terpengaruh kalau bapaknya terus kayak gitu. Iya, mungkin aku harus coba ngomong sama mereka. Aku cuma nggak mau mempermalukan Rudan di depan keluarganya. Makasih ya Bu atas masukannya. Nah, minum dulu tehnya. Kamu kelihatan pucat sekali. Udah dari tadi ibu nunggu kamu cerita, tapi kamu masih diam aja. Ada apa, Nak? Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku udah capek banget, Bu. Capek ngadepin Mas Rudan yang nggak pernah berubah. Dia masih aja main judi. Tiap hari abok-abokan. Dia sering janji buat berhenti, tapi nyatanya nggak ada perubahan. Aku udah nggak tahan, Bu. Astagfirullah, Nak. Ibu udah sering nasihatin kamu buat bicara baik-baik sama Rudan. Tapi kalau dia tetap nggak berubah, mungkin kamu harus lebih tegas, Nak. Jangan biarin dia terus-terusan kayak gini. Kasihan kamu, Nina. Udah terlalu sabar. Nak, apa yang dibilang ibumu itu benar. Bapak juga udah sering bilang, suami itu harus bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Tapi kalau dia malah bikin masalah terus, mungkin kamu harus ambil keputusan yang lebih besar. Coba sekali lagi ajak bicara baik-baik. Tapi kalau masih nggak ada perubahan, kamu harus mikirin masa depan anak-anak juga. Jangan sampai mereka jadi korban. Pak, Bu, aku takut. Kalau aku tinggalkan dia, gimana anak-anak? Mereka butuh sosok bapak. Aku nggak bisa jadi dua orang tua sekaligus. Aku bingung. Nina, ibu ngerti ini berat. Tapi kamu harus kuat demi anak-anak. Lebih baik anak-anak punya ibu yang kuat daripada hidup di rumah yang kacau karena ayahnya nggak bisa tanggung jawab. Mereka mungkin kehilangan sosok bapak, tapi mereka kan punya ibu yang masih melindungi mereka. Kalau Rudan gak bisa berubah, kamu mau sampai kapan? Anak-anak butuh ketenangan, mereka butuh hidup yang stabil. Kalau terus begini, nanti yang menderita bukan cuma kamu, tapi juga anak-anak. Aku sayang sama Rudan, Pak. Aku udah coba segalanya buat dia sadar, tapi kayaknya percuma. Aku takut buat ambil keputusan, tapi aku juga nggak sanggup terus-terusan kayak begini. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Nina, ibu ngerti kamu sayang sama dia. Tapi kasih sayang gak bisa bikin semua masalah selesai. Kalau cuma satu pihak yang berusaha, kamu udah berjuang. Tapi Rudan, kalau dia nggak ada niat buat berubah, kamu harus pikir dari kamu juga, Nak. Jangan sampai kamu jatuh sakit karena terus-terusan stres. Kamu juga harus realistis, Nak. Kalau dia nggak bisa jadi suami yang baik, lebih baik kamu pisah. Ini bukan soal ego atau siapa yang menang, tapi soal masa depan kamu dan anak-anak. Kalau nggak bisa berubah, kamu harus siap ambil langkah tegas. Kita sebagai orang tua akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Terima kasih Pak, Bu. Aku tahu kalian selalu ada buat aku, tapi aku butuh waktu buat mikirin semuanya. Ibu selalu doain yang terbaik buat kamu, Nak. Apapun keputusanmu nanti, ibu yakin kamu bisa hadapin semuanya. Udahlah Rudan, lu udah kalah banyak hari ini. Mending stop dulu. Sana pulang deh, istirahat. Gak bisa, aku butuh uang buat nutupin utang-utangku. Aku harus balikin modal, kalau enggak habis aku. Gua cuma kasih saran aja sih, berhenti sebelum semuanya makin parah. Lu gak ngerti Bagus, gua udah terlalu dalam. Kalau gua berhenti sekarang, gua nggak tahu gimana caranya bayar utang-utang ini. Hidup gua bakal hancur. Haha, udah hancur, semuanya udah hancur. Lu nggak sadar aja sih, lu pikir main judi bisa bikin hidup lu kaya. Lihat sekarang, duit lu udah habis, temen-temen lu ninggalin lu. Siapa yang mau bantu lu sekarang? Lu bener, semua ini udah kacau. Gue cuma pengen balik modal, tapi malah makin terpuruk. Lepasin aja sih, lupain semua hal ini. Jangan terus-terusan kayak gini. Pulang, pikirin baik-baik jalan keluarnya. Kalau terus main judi, hidup lu nggak bakal ada perubahan.
Kemana Mas Rudan? Bisa-bisanya dia ninggalin Raya dan Rio berdua tidur di kamar. Tolong angkat teleponnya Mas Rudan. Aku gak sanggup sendirian terus kayak gini. Sampai kapan aku harus hadapin ini sendirian? Aku gak kuat lagi. Tuhan, bantu aku. Apa aku harus nyerah sekarang? Nina, ada apa kamu datang ke sini malam-malam gini? Rudan mana? Cucu nenek, sini masuk. Kalian pasti ngantuk ya habis perjalanan jauh. Iya nenek, aku ngantuk mau bobo. Aku juga mau bobo. Pak, saya nggak tahan lagi. Rudan makin gak karuan. Dia nggak mau dengerin saya lagi. Nina, duduk sini. Kamu tenang dulu. Ayo ceritakan pelan-pelan. Apa yang terjadi sama Rudan? Pak, Bu, Rudan, dia udah benar-benar kecanduan judi sama Abok. Dia udah berkali-kali janji, tapi berkali-kali pun dia langgar. Aku nggak tahu lagi, Bu, gimana caranya supaya dia bisa berubah. Jujur, aku capek. Aku yang selama ini kerja buat ekonomi keluarga. Aduh, jadi dia udah sejauh itu Nina. Kami pikir dia udah berubah. Dulu waktu dia bilang udah berhenti, kami percaya. Tapi ternyata... Nina, sabar ya. Kadang memang susah mengubah kebiasaan buruk seseorang. Tapi kamu jangan terlalu stres. Kami pasti akan bantu. Kami bakal bicara sama Rudan. Saya udah coba sabar, Bu. Tapi makin hari makin parah. Dia bukan cuma nggak pulang, dia juga jadi kasar. Kalau saya tanya dia pergi kemana, dia malah marah-marah. Saya takut sama dia sekarang. Nina, kami ngerti kamu pasti capek dan kecewa. Tapi kamu jangan buru-buru nyerah ya. Rudan memang anak kami, dan kami akan coba bantu dia sebaik mungkin. Tapi kalau dia tetap nggak mau berubah, kami juga nggak bisa memaksanya. Yang bisa kami lakukan cuma coba dan terus coba. Biar nanti Tuhan yang kasih jalan. Pak, saya udah coba semua cara. Saya udah berdoa, udah bicara baik-baik sama dia, tapi nggak ada yang berubah. Saya juga nggak tahu harus sampai kapan bisa bertahan. Saya harus mikirin anak-anak juga, Pak. Mereka butuh bapak yang baik, bukan kayak Rudan sekarang. Kamu benar, Nina. Kami juga nggak mau lihat kamu dan cucu-cucu kami menderita. Tapi kasih kami waktu ya, biar kami coba ajak Rudan bicara. Kami akan ingetin dia tentang tanggung jawabnya sebagai suami dan seorang bapak. Besok pagi kami akan panggil dia, biar dia datang ke sini dan kami akan bicara baik-baik. Kamu sementara istirahat di sini dulu aja Nina. Jangan pulang malam-malam begini. Kami nggak mau kamu sendirian di rumah. Biar kami juga jaga cucu-cucu kami di sini. Makasih Pak, Bu, saya tahu kalian selalu ada buat saya. Tapi saya nggak bisa lama-lama begini. Saya harus buat keputusan. Kami ngerti Nina, kami nggak akan nyalahin kamu apapun keputusan yang kamu buat. Kami cuma berharap Rudan bisa sadar sebelum semuanya terlambat. Kalah lagi. Ini tuh uang dari ngutang. Kalau begini gimana caranya balikin? Wah, lihat nih, gua menang lagi Rudan. Lo kapan mau menang? Duit lo udah habis tuh. Sial, kapan sih gue bisa menang? Sial!
Angkat tangan, ini tempat ilegal. Kalian semua ditahan. Kamu mau kabur kemana? Ayo ikut kami, kamu juga ditahan. Pak, Bu, saya cuma main sekali, Pak. Saya gak sering kesini. Tolong, Pak, Bu, saya punya keluarga. Saya gak mau ditahan. Semua orang di sini bilang begitu. Keluarga, kalau kamu peduli sama keluarga, kamu gak bakal ada di tempat kayak gini. Pak, udah hubungin si Rudan buat bahas masalah ini. Belum, Bu. Bapak bingung nih. Dari semalam Bapak telepon Rudan, HP-nya gak aktif. Nina, kamu udah sarapan? Belum nih Bu, aku lagi gak nafsu makan. Halo? Selamat pagi, ini dari kepolisian. Kami ingin mengabarkan bahwa suami Anda, Rudan, telah ditangkap dalam razia tempat judi ilegal. Terima kasih Pak, saya akan datang. Pak, Bu, Mas Rudan ditahan sama polisi. Dia kena gerebek tempat perjudian semalam. Astagfirullahaladzim, Rudan. Benar-benar kamu ya. Yang sabar ya, Dok. Semoga kamu kuat.